Hanya itu tempat ini saya temukan itu mempunyai banyak cerita. Saya cerita dengan pemilik rumah ini. Jadi memang pemilik rumah ini sudah umur 70 tahun. Jadi sekarang dia itu generasi kedua dari orang tuanya. Jadi rumah ini adalah rumah orang tuanya, omanya. Sorry, ini rumah omanya. Jadi kenapa saya memilih membuka satu kedai kopi? Karena memang awalnya saya itu dari 2011, saya dari fotografer wedding berpindah ke fotografer produk. Selain fotografer produk, halo, nama saya Rian. Pekerjaan saya freelance fotografer sambil ngurus toko kopi Oma. Hobi lebih sering main bola dan bulu tangkis. Latar belakang saya anak keempat dari 5 bersaudara dan saya bersaudara 5 semua laki-laki, dan kesibukan sekarang itu lebih ke ngurus-ngurus kafe. Jadi kenapa saya memilih membuka satu kedai kopi? Karena memang awalnya saya itu dari 2011, saya dari fotografer wedding berpindah ke fotografer produk. Selain fotografer produk, saya juga fotografer interior. Nah, dari situ kenapa saya senang sama interior coffee shop. Kayaknya bagus nih saya buka coffee shop. Ya kurang lebih seperti itu dari situ awalnya. Ceritanya itu tempat ini saya temukan itu mempunyai banyak cerita. Saya cerita dengan pemilik rumah ini. Jadi memang pemilik rumah ini sudah umur 70 tahun. Jadi sekarang dia itu generasi kedua dari orang tuanya. Jadi rumah ini adalah rumah orang tuanya, omanya. Sorry, ini rumah omanya. Jadi sebelum dia lahir rumah ini sudah ada. Jadi kenapa dari itulah saya mau membawa cerita rumah ini ke sebuah kedai kopi. Jadilah namanya toko kopi Oma, karena memang rumah ini katanya rumah peninggalan orang tuanya. Seperti itu. Untuk didirikannya pertama, ide pertama membuat ini adalah memang saya pribadi, tetapi untuk ownernya di sini kita ada 2 orang. Jadi ada saya dan ada teman saya namanya Asril. Kisarannya sih di harga 15.000 sampai yang paling mahal itu di 35.000. Jadi memang saya pertama merintis ini memang ngincarnya semua kalangan. Cuman makin kesini kalangan ada 2, jadi ada 2 tipe customer sekarang yang datang di toko kopi Oma. Jadi pagi itu lebih ke orang-orang yang kerja, orang-orang yang mau datang sarapan pagi, terus mulai masuk sore jam 3-an ke atas itu lebih ke teman-teman anak-anak muda sih semua. Jadi ada 2 customer di sini, yang pagi orang kerja, malamnya lebih banyak ke mahasiswa. Keunikannya sih pertama mungkin teman-teman juga lihat dari depan, bangunannya ini memang bangunan kayak kalau kita lihat itu bangunan peninggalan Belanda, masih kontur konsep rumah-rumah tua. Nah, terus rumah tua itu dia ada ruangan kecil ya, ruangan kecil model 2 ruangan kecil ya. 2 ruangan inilah yang saya coba manfaatkan jadi sebuah kafe yang berbeda dengan coffee shop lain, kurang lebih seperti itu. Kenapa ya? Karena pertama lebih passion sih, mau memulai satu bisnis, mencoba-coba untuk ciptakan peluang kerja sendiri daripada harus masuk di satu instansi. Jadi lebih passionnya memang mau jadi pengusaha. Kalau memulai usaha seperti ini, awalnya saya memulai itu di angka 340-an. Kurang lebih seperti itu, tapi seiring perkembangannya waktu ini, kita setiap per 3 bulan, 4 bulan itu kita ada penambahan. Jadi artinya setiap customer yang datang di sini selalu melihat sesuatu hal yang baru gitu. Tidak melulu itu saja. Kalau mau dibilang prinsip, terus terang saya masih baru belajar. Baru usaha ini betul-betul usaha pertama yang saya rintis. Jadi prinsip pertama itu lebih ke berani dulu sih membuat sesuatu. Kurang lebih seperti itu sih. Ini menurut saya pribadi itu paling pertama itu yang menentukan itu pertama lokasi. Yang pertama paling penting itu lokasi. Kita harus tahu dulu lokasi di mana nih yang kita mau buka. Terus yang kedua itu brand apa yang kita mau bawa nih, yang kita tawarkan ke customer gitu. Terus yang ketiga itu lebih ke masalah produk. Setelah brand ini jadi, otomatis ada produk yang akan kita jualkan. Nah, ini yang produk ini yang harus betul-betul target pasar yang kita mau cari ini seperti apa gitu untuk datang ke tempatnya kita, kurang lebih seperti itu. Kalau saya sih pertama itu nggak muluk-muluk sih, mau punya beberapa cabang di setiap titik. Ya kembali lagi pertama, karena saya memulai bisnis ini dengan modal pas-pasan, memulai buka coffee shop itu pasti otomatis biayanya lebih kecil daripada buka resto, karena bahan baku yang kita pakai itu tidak begitu banyak sebanding kalau kita membuka restoran. Jadi makanya saya lebih mau memulai bisnis dari yang kecil dulu,
sampai ke besar. Yang mempengaruhi tidak ada, cuman memang karena saya kembali lagi masalah passion saya di dunia foto, interior dan produk, awalnya sih dari situ. Kenapa saya mau buka satu coffee shop. Jadi memang kembali lagi ke pekerjaannya saya kemarin, freelance photographer. Mimpi terbesar ya paling tidak ya membahagiakan keluarga dulu sih. Keluarga yang pertama, anak, istri dan orang tua. Dan setelah itu semuanya ya kita mau usaha kita terus berkembang. Titik terendah kemarin itu pada saat PPKM sih, itu betul-betul kita diuji semua, mungkin teman-teman lain bukan hanya toko kopi Oma tapi mungkin semua teman-teman lain diuji pada saat pembatasan jam operasional, terus maksimal menerima customer. Jadi itu memang paling sulit sih, masa-masa terendahnya kita memulai bisnis. Jadi memang semua dibatasi. Ya otomatis kita harus putar otak 2 kali lebih kita push lagi nih bagaimana caranya biar produknya kita bisa keluar. Jadi ada perputaran lah tetap di situ. Ya kalau saat ini kolaborasi sih pasti harus semua sih, di saat semuanya terbuka seperti sekarang ini ya saya tidak menutupi diri, tetap saya mau berkolaborasi dengan beberapa teman-teman lain. Kalau perkembangan sangat luar biasa, jadi hampir setiap bulan kita bisa lihat di setiap titik jalan pasti akan ada yang membuka coffee shop. Jadi memang transisi dari warung kopi tradisional ke kafe atau kedai kopi yang menggunakan mesin memang setiap tahun, 5 tahun belakangan ini berkembang pesat. Apalagi sekarang ini kita bisa lihat di teman-teman di beberapa titik jalan semuanya membuka coffee shop. Harapannya akan makin ramai di industri seperti ini. Insya Allah pasti, karena memang membuka satu bisnis ini kalau saya pribadi biar tempat ini kita bisa rasa berkembang, otomatis kita harus membuka cabang gitu. Jadi harapan saya itu kedepannya akan membuka cabang pasti. Kiat-kiatnya kalau saya kembali ke saya pribadi dulu itu lebih ke mau berani dulu berbuat sesuatu, artinya tidak terlalu banyak pertimbangan ini kenapa, jadi lebih mau berani dulu, karena kalau kita tidak berani melakukan sesuatu tidak akan jalan juga sesuatu yang kita akan bikin. Ikon toko kopi Oma ke customer yang datang ke sini ya. Jadi kalau teman-teman customer yang datang ke sini itu lebih anak-anak muda sih, anak-anak muda kreatif, mulai yang freelance photographer juga banyak di sini, teman-teman model juga ada di sini. Jadi memang ada beberapa customer, tapi mayoritas memang lebih banyak, bisa dikatakan 70% itu anak-anak muda. Ya, closing statement-nya, semoga teman-teman yang datang di sini tidak bosan-bosan menikmati Coffee Oma, karena itu memang signaturnya kita. Yang kenapa kalian harus datang ke sini, pasti akan ada sesuatu yang berbeda di toko kopi Oma. Terima kasih. Terima kasih.